Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat senior kita, Ketua Umum atau Ketua Presidium DPP FPPI Bapak Kolonel Sugeng Waras, yang saya hormati para sesepuh, para senior yang tergabung dalam kepengurusan baik pusat maupun daerah, yang saya hormati Ketua DPD Jawa Barat, senior saya, abang saya, yang tadi sudah disampaikan cukup lama kami bersama-sama di Sekapan Angkatan Darat sebagai pelatih, ketemu lagi di sini. Yang saya hormati keluarga besar FPPI yang hadir, kemudian ALB dan pengurusnya, yang tidak kalah penting di sini juga ada prajurit kebanggaan saya dari Serta 2 Ekstrim Mataram Nusantara, yang saya hormati Bapak Ade ya, Pak Ade ya, salam hormat dari saya. Mudah-mudahan beliau, bukan saya kampanyekan, terpilih karena terpanggil untuk berjuang untuk bangsa. Dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang paling jelas bahwa semua yang hadir di tempat ini adalah mereka-mereka yang tentunya terpanggil jiwanya untuk bangsa dan negara. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara pendahulu bahwa saat ini negeri kita sedang sakit kronis, sedang tidak baik-baik saja. Kalau orang melihat dari kacamata yang sehat, pasti akan melihat sesuatu yang akan mengerikan, termasuk apa yang saya lihat saat ini. Mengerikan melihat kondisi bangsa kita dibungkus dengan kemasan, dengan bungkusan yang bagus, yang sangat rapi, tetapi kita sebagai anak bangsa tentu sadar bahwa bungkusan itu adalah bungkusan palsu. Tadi sudah disampaikan berbagai macam kebijakan yang sangat merugikan, yang sangat merendahkan, yang sangat menghinakan rakyatnya sendiri. Itu sekarang kita rasakan. Harga sembako, ya, ibu-ibu yang paling tahu, harga sembako saat ini bukan naik, tetapi berganti harga. Ganti harga, gila-gilaan. Betul nggak, Bu? Tadi sudah disampaikan, BBM harus menggunakan aplikasi. Akal sehatnya sudah tidak masuk akal. Yang tidak punya handphone diarahkan untuk beli yang paling mahal. Pertama, gila. Beli minyak goreng harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Bayangkan, di mana nyambungnya? Ini penjajahan. Saya berbicara menyampaikan kritik untuk kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada kepentingan pribadi. Tidak ada kepentingan pribadi. Seorang rambutan mencari tamu, tidak ada. Setiap saya berdiri, setiap saya berbicara, selalu air mata berurai. Kenapa? Bukan cengeng, bukan manja, tetapi menyaksikan keadaan bangsa kita yang sekarang ini. Tidak mampu saya, tidak mampu. Saya selalu bersumpah, suatu saat Republik ini dipimpin oleh orang-orang yang amanah, sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan rambu-rambunya,
saya minta satu jabatan untuk saya pribadi. Saya minta jabatan sebagai eksekutor pengkhianat bangsa. Itu saya minta. Kalau yang lain saya tidak minta, kecuali kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah amanah. Tetapi kalau untuk saya senggol kiri, senggol kanan, mencari popularitas, mencari muka, tidak akan ketemu di saya. Itulah yang terjadi. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di tempat yang sangat luar biasa ini. Saya yakin dan percaya ini semua atas kehendak Allah. Kenapa? Kalau kita mengharapkan atau mengandalkan apa yang dimiliki oleh PPI, gak ada, gak punya. Tetapi ini adalah kehendaknya yang Maha Kuasa untuk kita dipertemukan tempat ini melalui Pak Adioto. Luar biasa beliau terpanggil. Jadi banyak saya bertemu dengan teman-teman, berbicara dengan teman-teman, baik yang purnawirawan ataupun yang ex-TNI yang diberhentikan secara paksa oleh para pimpinan-pimpinan yang punya kepentingan, yang menjadikan tumbal anggota-anggotanya sangat banyak. Itu ada di ekstrem Matra. Semua berbicara tentang keadaan bangsa. Semua berbicara tentang kesulitan hari ini. Kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan mencari makan. Hari ini saudara-saudara kita masih banyak yang semula makannya 3 hari sekali menjadi 2 hari, ulangi 2 kali sehari. Semula 3 kali sehari dimanage supaya menghemat menjadi 2 kali sehari. Dan bahkan ada yang 1 hari 1 kali. Sangat banyak. Turunlah ke lapangan. Jangan hanya berkuah di tempat duduk yang mewah. Turun ke lapangan bertahu. Kalau nggak tahu, ajak saya ajak jalan. Di mana tempat-tempat itu? Kesulitannya rakyat yang begitu luar biasa. Negeri yang kaya raya. Apa yang tidak punya negeri begini? Pak Gatot Nurmantio pernah mengatakan, semua kita punya. Semuanya kita punya. Tetapi semua bukan punya kita. Paham maksudnya? Semua kita punya, semua tambang-tambang, semua hasil itu kita punya, tetapi bukan punya kita. Hanya dinikmati dan dimiliki oleh sekelompok orang-orang rakus yang menguasai republik ini. Negeri kaya raya, tidak semestinya pajak naik, tidak semestinya BPJS naik. Saya baru mengalami kelakuannya BPJS. Baru kemarin istri saya melahirkan operasi, kena dendanya macam-macam. Sudah saya bayar, didenda lagi, sudah saya bayar, didenda lagi. Sekarang lagi saya mau proses. Pengen saya publikasikan kelakuannya BPJS. Udah merampas, udah merampok hak-haknya rakyat. Dipaksa kita untuk bayar, tapi kita punya didenda kalau lupa membayar ataupun ketinggalan membayar. Itu yang terjadi hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya selalu berbicara dengan berapi-api, dengan nada yang serius seperti ini. Tidak lain dan tidak bukan hanya pengen melihat atau pengen menyaksikan bangsa ini berdiri kokoh, damai, tentram, sejahtera seluruh rakyatnya, karena kita punya kekayaan yang luar biasa. Semua di dunia ada di Indonesia. Kalau itu dikelola dengan baik, saya yakin tidak akan terjadi masyarakat Indonesia miskin dan susah. Dan saya selalu menyorot apa yang terjadi, ancaman yang paling besar, yang paling mengerikan di Republik ini adalah serbuan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Tadi pagi saya berjalan dari Bogor, dijemput oleh teman-teman dari Bogor. Di perjalanan saya mendapat chattingan WA yang dari Palembang, menyampaikan isi hatinya bahwa dia sedang bekerja di sebuah perusahaan yang di sana ribuan TKA Cina yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Yang jelas, sudah pasti TKA Cina tidak bisa berbahasa Indonesia. Tetapi mereka biasanya dibekali dengan kartu tanda penduduk. Ini semua harus paham. Kalau kita tidak sadar, sebentar lagi kita akan terjajah di negeri sendiri. Kalau kita tidak bersatu,
maka sebentar lagi kita akan terjajah. Hanya gigit jari menyaksikan kehancuran. Dan saya tidak ingin menyaksikan kehancuran itu terjadi di depan mata saya. Saya tidak ingin menjadi penonton. Saya tidak ingin menjadi penonton terhadap kehancuran Republik ini. Dan saya ingin mengajak seluruh anak bangsa untuk menjadi bagian dari pelaku menyelamatkan bangsa dan negara. Kita butuh sosoknya Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit yang semestinya harus beristirahat di satu tempat, tetapi beliau memilih hidup di hutan, bergerilya di tengah-tengah anak buahnya demi mengusir penjajah, demi tidak ingin bangsanya dijajah, demi tidak ingin menyaksikan kesengsaraan rakyatnya. Itulah Jenderal Sudirman panutan kita. Dan saya sangat berharap semua yang hadir setelah acara ini terpatri jiwa raganya untuk berpikir, untuk merenung bagaimana kita menyatukan seluruh anak bangsa untuk ikut menyelamatkan bangsa. Kita boleh kritik untuk membangun bangsa ini, bukan kritik mencela, tetapi kritik untuk membangun bangsa ini. Itu adalah bagian daripada kepedulian kita sebagai anak bangsa. Setuju? Saya berharap tidak berhenti hanya di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPD Jawa Barat bahwa targetnya 4 bulan ke depan Jawa Barat harus punya militansi FPPI lebih kurang 2 juta. Saya yakin ini sangat realistis kalau kita yang hadir di sini bergerak dan berbuat untuk ikut menjadi bagian daripada perjuangan itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila itu hal yang benar yang saya sampaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu adalah kehilangan ataupun kesalahan, itu pribadi saya dari seorang berjuang betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.